Shalom adik-adik semua. Ayo pada hari ini ayo semuanya masuk ke hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Oke? Kita nyanyikan satu pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oke, yuk kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan, dari malam sampai pagi ini. Sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Engkau berkati juga ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan ya Tuhan firman-Mu dan bisa mengerti apapun yang akan disampaikan oleh Kakak Adrian pada hari ini. Berkatilah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita lanjutkan ke pujian yang selanjutnya. Pujikan lagu yang selanjutnya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yuk pujikan dari awal ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Oke, semua masih semangat kan? Ayo semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu berikutnya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Ayo ulang dari awal ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka citalah. Oke, amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan. Jadi ayo kita semuanya kembali duduk, boleh siapkan hati untuk menerima firman Tuhan sambil kita menyanyikan satu buah lagu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan,
agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai pertengahan ibadah kami pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan, dan apapun yang disampaikan ya Tuhan, pada hari ini kami bisa mengerti ya Tuhan, dan kami bisa melakukan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi firman Tuhan. Oke, pada hari ini ada yang bisa menebak apa enggak? Koko Adrian mau cerita tentang apa? Kalau nggak ada yang bisa menebak, pada hari ini boleh sambil dibuka Alkitabnya. Jadi cerita pada hari ini akan diambil dari 1 Samuel 11 sampai 1 Samuel 13 adik-adik. Nah, pada hari ini Koko Adrian akan menceritakan tentang seorang raja adik-adik. Seorang raja yang pernah menjabat di menjadi rajanya orang Israel ya adik-adik. Ada yang bisa menebak namanya siapa? Sebelum Daud ya adik-adik. Cluenya sebelum Daud. Ya, inisialnya S, namanya Raja Saul adik-adik. Oke, pada hari ini Koko Adrian akan mulai menceritakan tentang Raja Saul ini. Jadi pada suatu hari adik-adik, orang Israel ini kan masih campur-campur gitulah ya. Jadi kepercayaannya tuh masih campur-campur, mulai hilang juga kepercayaan sama Tuhan gitu ya. Lalu pada suatu hari Tuhan mulai marah, jadi dia menyerahkan bangsa Israel ini ke bangsa lain gitu, ke orang Amon. Jadi pada suatu hari seorang raja Amon yang bernama Nahas itu mengepung sebuah kota namanya Yabes di wilayah Gilead. Jadi kotanya namanya Yabes, kalau provinsinya namanya Gilead. Oke. Nah, di sini dia mengepung dan dia menakut-nakuti warga kota itu. Dia kayak ngomong, aku akan mengalahkan kalian gitu. Terus warga kota ini kan ketakutan. Akhirnya dia bilang sama Raja Nahas, dia mengirimkan utusan terus ngomong, Raja Nahas tolong kasih kami kesempatan gitu, tolong supaya kita itu bisa membuat kesepakatan gitu. Si Raja Nahas ini, wah kamu menghina saya gitu. Nah, kalau kamu mau membuat kesepakatan dengan saya, karena kami tahu kalian akan kalah gitu ya, kami mau mencungkil mata kalian sebagai tanda penghinaan atas Israel. Jadi kalau kita berhasil menang, semua orang yang ada di dalam akan kami cungkil matanya sebagai tanda penghinaan. Mata kanan. Karena warga Yabes ini hanya ketakutan, ya akhirnya disetujui aja, dan mereka mengirimkan utusan ke seluruh bangsa Israel. Jadi itu kan cuma satu kota, jadi dia menyebarkan orang-orangnya ke seluruh negeri Israel untuk meminta bala bantuan adik-adik. Lalu terdengarlah sampai ke daerah Gibea Saul, tempatnya Saul, namanya Gibea. Nah, si utusan ini mulai ngomong sama rakyat-rakyat Gibea, waduh, kota Yabes ini di wilayah Gilead lagi dikuasai, lagi dikepung sama Raja Amon, dan mereka tuh mau menghina bangsa Israel. Dia akan mencungkil setiap mata kanan manusia yang ada di kota Yabes ini. Saul, warga
Gibea ini akhirnya sedih, dia menangis meraung-raung ya kan. Terus Saul datang, Saul kan masih menggembalakan sapi-sapinya, dan dia datang dan dia marah gitu. Loh, kenapa kok semua orang pada sedih gitu? Dan dia akhirnya mendengar cerita bahwa ada seorang utusan dari kota Yabes ini. Si Saul ini akhirnya marah dan dia mengambil salah satu lembunya. Dia lalu menjadikan itu menjadi potongan-potongan kecil, dan dia marah itu, dan dikirim ke seluruh Israel dengan utusannya. Lembu-lembu potongan itu akhirnya menjadi pertanda, akhirnya seluruh umat Israel mau berkumpul, mengumpulkan sekitar 300.000 pasukan yang mau mengikuti Saul. Dan ada 30.000 orang Yehuda. Akhirnya mereka, singkat cerita, mereka berkumpul, mereka akhirnya menyerang bangsa Amon ini yang di luar kota Yabes, dan akhirnya mereka menang, adik-adik. Si Saul ini akhirnya dipuji-puji sama masyarakat Israel. Wah, hebat sekali nih Saul, pasti bisa menjadi raja kita. Dia bisa memimpin peperangan ini dan bisa memenangkan peperangan dari orang-orang Amon gitu. Akhirnya dia diangkat jadi raja di tempat Gilgal namanya. Adik-adik. Nah, terus di situ si Saul ini diberkati sama si Samuel ini. Akhirnya Samuel juga bilang, wah, kalian itu busuk sekali gitu. Sebelumnya kalian selalu menyembah Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa seperti Baal ya kan, yang lain-lainnya. Tapi begitu ada masalah dengan Raja Amon, kalian malah mencari Tuhan gitu, dan meminta pertolongan sama Tuhan. Padahal kalian sebelumnya itu tidak setia sama Tuhan gitu. Dan akhirnya Tuhan masih memberi kalian kesempatan gitu. Si Samuel bilang gitu. Ini akhirnya Tuhan memberikan seorang raja buat kalian, namanya Saul gitu. Nah, Saul ini akhirnya diberkati dan diurapi oleh Samuel. Lalu si bangsa Israel pun juga minta ampun. Kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan Asitoret, atau dewa-dewa lain selain Tuhan gitu. Dan akhirnya Tuhan memberikan seorang raja, ya ini si Saul ini, melalui perantaraan si Samuel ini. Di 1 Samuel 12 ayat 20, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan teruslah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan yang telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Dengan berhenti mendoakan kamu, aku akan mengajarkan kepada kamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Jadi rakyat Israel ini kan meminta raja sama Tuhan karena tadi diserang sama Raja Amon tadi. Nah, akhirnya diberikan ya si Saul inilah, singkat cerita gitu. Nah, di 1 Samuel 13 ini menceritakan tentang si raja yang digadang-gadang atau yang dipercayai sama masyarakat Israel tuh raja yang paling baik gitu. Raja yang sudah diangkat lah paling baik gitu. Akhirnya Saul memerintah 2 tahun ya kan. Dia punya 3.000 pasukan orang Israel, 2.000 bersama dia di Mikmas dan di pegunungan Betel, dan 1.000 bersama Yonatan anaknya di Gibea Benyamin gitu.
akhirnya mereka bisa mengalahkan orang-orang Filistin pada suatu peperangan gitu ya. Tapi setelah orang memukul kalah si Saul dan pasukannya ini memukul kalah orang Filistin, kan dia seharusnya melakukan persembahan gitu sama Tuhan melalui Samuel gitu. Jadi harus mengambil korban bakaran, terus biar Samuel yang membakar dan memberikan persembahan kepada Tuhan gitu. Tapi waktu itu Saul sudah berhasil mengalahkan orang-orang Filistin, dan Saul itu sudah kembali ke Gilgal, tempat pusatnya, tempat persembahan gitu. Orang Filistin ternyata kembali mengejar gitu ya. Terus karena si Saul ini juga takut kalah gitu ya, takut kalah, dia akhirnya meminta si korban bakaran dan korban persembahan ini. Akhirnya dia bakar sendiri karena menunggu Samuel itu tidak datang-datang gitu. Si Samuel datang tepat waktu si Saul ini selesai mempersembahkan korban bakarannya. Lalu dikata-katai kan, waduh kamu Saul, kenapa kamu bertindak begitu ceroboh dan bodoh gitu. Kenapa? Ini kan harusnya aku yang mempersembahkan. Kalau kamu mempersembahkan sendiri, kok kamu mempersembahkan sendiri gitu. Terus ya, karena itu Samuel berkata sama Saul, wah kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Jadi si Saul ini tidak patuh sama perintahnya Tuhan. Karena perintahnya Tuhan itu apa? Setiap korban bakaran harus diserahkan sama para nabi. Nabi pada waktu itu si Samuel ini. Tapi karena dia sudah, si Saul ini terdesak gitu, karena peperangannya hampir kalah, rakyatnya mulai pergi meninggalkan dia gitu, karena sudah tahu hampir kalah. Pada satu titik hampir kalah, sudah menunggu 7 hari tapi Samuelnya belum datang-datang gitu. Akhirnya dia mempersembahkan korban bakaran sendiri untuk supaya Tuhan berkenan atas peperangannya. Tapi malah ternyata salah. Jadi dia tidak mematuhi keinginan Tuhan gitu. Nah, jadi adik-adik, pada cerita hari ini kita bisa menyimpulkan apa sih? Jadi ceritanya kan ya ini untuk mengulang saja ya cerita secara singkatnya. Kita menceritakan seorang raja namanya Saul. Waktu itu orang Israel lagi terdesak sama Raja Amon, lagi terjadi pertempuran, dan mereka waktu itu kan lagi tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka menyembah Baal, Asitoret gitu, dewa-dewa yang lain gitu. Mereka akhirnya meminta pertolongan sama Tuhan gitu kan. Mereka meminta seorang raja untuk memimpin mereka dalam tiap pertempuran atau apapun. Diberilah si Saul ini, tapi ternyata pada suatu pertempuran si Saul kan sering menang. Tapi suatu kali dia ketika melawan Filistin, ada masanya dia menang, tapi waktu sore dia mulai terpukul mundur sampai ke suatu gua. Dia bertahan di situ 7 hari, tapi Samuel tidak datang-datang gitu. Akhirnya dia mengambil korban bakaran sendiri, dia membakar korban bakarannya sendiri, dan akhirnya Samuel marah sama Saul. Loh, kok kamu bakar korban persembahan sendiri gitu. Atau intinya si Saul ini tidak mematuhi perintahnya dari Tuhan gitu. Nah, oleh karena itu adik-adik, penting kita sekarang untuk belajar mematuhi peraturan-peraturan yang ada gitu. Entah peraturan yang disediakan mungkin sekolah, atau disediakan papa mama gitu, atau aturan-aturan yang disiapkan dalam aturan gereja gitu.
ya kalian harus belajar untuk mematuhi itu. Jangan mencontek gitu mungkin misal, terus jangan berkata-kata kasar gitu. Dari situ kita belajar untuk mematuhi peraturan agar ya Tuhan menyertai langkah kita gitu, dan kita jadi hidup berkenan buat Dia. Oke. Jadi pada hari ini ya kita belajar tentang ketaatan. Oke, cerita pada hari ini sudah selesai. Boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai akhir ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kepada kami tentang ketaatan ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami dari cerita Raja Saul untuk bisa lebih taat ya Tuhan terhadap peraturan-peraturan, dan terlebih ya Tuhan terhadap Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang Tuhan kami akan melanjutkan ke aktivitas kami masing-masing. Engkau berkati ya Tuhan agar seluruh aktivitas kami bisa berjalan dengan baik, berkenan di hadapan-Mu, bisa menyenangkan hati-Mu. Juga Engkau berkati ya Tuhan semua orang tua yang sudah mendampingi anak-anaknya Tuhan pada hari ini untuk bersekolah minggu ya Tuhan. Engkau berkati dalam pekerjaan mereka, Engkau berikan mereka kesehatan, kesabaran, dan berkat jasmani rohani ya Tuhan. Sekarang kami sudah selesai ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk datang mengikuti ibadah online yang selanjutnya minggu depan. Oke? Tetap di channel ini dan tetap semangat. Happy Sunday.